Halo teman-teman semua, silahkan merapat. Market bentar lagi buka ya. Portofolio juga udah merah, tapi semangat harus tetap hijau dong. Semangat. Buat yang baru mampir di channel kita, selamat datang. Ini channel yang ngajarin saham tanpa halu, karena di sini cuan bisa, nyangkut juga udah biasa. Jadi hari ini kita akan bahas saham-saham yang siap untuk dikoleksi, baik itu jadikan panen profit ataupun jadikan koleksinya angkut ya. Oke, kita bahas aja. Ada sekitar 8 atau 9 saham yang akan kita bahas. Yang pertama ada JIHD. JIHD nyangkut di harga 1000. Jika kita cek JIHD, apakah menarik teknikalnya? Bagus. Oke, cakep. Untuk JIHD lumayan oke. Buangan juga udah sedikit ya. Volume sell-nya udah sedikit. Ini ada potensi untuk naik ke harga 1050 sampai 1100 gitu dulu. Untuk JIHD ada potensi ya. Ada potensi untuk ke sana. 1050 sampai 1100, jika berhasil closing di 1100 maka potensi lanjut naik ke 1200 sampai 1250 gitu. Oke, kita lanjutkan. Secara teknikal JIHD menarik ya. Kalaupun dia besok nggak naik, bisa saja dia sideways dulu. Dia bikin support kuat, sideways gitu ya. Hijau merah gitu misal. Nah, baru ketika udah kuat dia di sini bikin supportnya, baru dia akan siap untuk terbang bersama doi. Asik. Siap terbang lah gitu ya. Karena indikator MACD dan RSI dia juga sudah mulai menarik. Seperti itu ya teman-teman untuk JIHD. Lanjut, ada saham yang kedua yaitu WAPO. Untuk WAPO nyangkut di harga 131, lumayan minus ya, lumayan. Tapi teknikalnya menarik guys, lumayan ini menarik. Untuk WAPO 60% berpotensi naik. Untuk WAPO target terdekat dia ke 125 terlebih dahulu. Jika dia berhasil jebol 125, potensi lanjut sampai 130 sampai 140. Itu target WAPO. Menarik. Bagi teman-teman yang mau nyoba beli WAPO, silahkan. Area belinya 119 sampai 116. SL-nya boleh di 114. Seperti itu. Itu boleh seperti itu ya. Bagi teman-teman yang suka WAPO, silahkan, ini menarik. Silahkan. Mungkin besok pun kita bakal rekom WAPO boleh. Gitu ya. FWCT. FWCT punya di harga 158. Masih suka FWCT ternyata ya member kita. Luar biasa, FWCT masih doyan. Untuk FWCT ya 50-50 lah ini persentasenya. Kalau dari candle dia menarik memang. Sedikit menarik. Target dekat 160 dulu untuk FWCT. Tapi ingat MACD dia yang tidak menarik. Ingat ya, MACD-nya tidak menarik. Kalau dari closingan candle memang bagus. Ya, sedikit menarik. Tapi dari MACD dan lain-lain itu tidak menarik ya. Untuk FWCT harus berhati-hati. Lanjut. Kok WAPO lagi boy. SRTG punya di harga 2175. Lumayan tinggi ya. 2175 itu berarti sekitar 300 atau 400-an poin. Untuk SRTG ada indikasi pembalikan arah. Untuk SRTG ada indikasi pembalikan arah. Target terdekat dia ke 1800 aja. Target dekat dia ke 1800 sampai 1850. Jika dia berhasil break garis warna kuning ini, maka potensi besar akan ke 1900.
untuk SRTG boleh diamati terlebih dahulu. Bagi omnya yang nyangkut silahkan, kalau mau average down dipersilahkan. Untuk SRTG seperti itu. Lanjut ada DGWG. DGWG punya di harga 430, besok berpotensi naik untuk DGWG ya. Kemarin sempat niat saya mau bikin dia JJS, tapi karena hari Jumat males juga sih. Masih ada potensi untuk naik ya. Yang penting dia 406, 400 itu jangan sampai jebol. Dah SL-nya di 404, boleh 404. Kalau dia closing di bawah 404 boleh di cut dulu. Ya, masih ada potensi naik dikit ke 434. Jauhnya sampai 470, 480. Untuk DGWG masih menarik ya. Coba kita cek dari Broxum. Oh, LG-nya nampung. LG nampung tapi kecil ya. Karena ini baru IPO ya. Jadi time frame-nya pun agak sedikit kurang valid ya. Agak sedikit kurang valid. Nah, kan jelas ya, kalau pakai time frame yang kecil dia baru valid. Untuk DGWG ya berpotensi naik sebentar ke harga 430-an lah target dia. 430 target dia. Oke, seperti itu untuk DGWG. Lanjut ada Inet punya di harga 108. Inet punya di harga 108. Oke. Profit 1 tik beliau. 108 ya. Punya Inet 108. Untuk Inet batasin aja ini 104 dah. Time frame-nya guys, sorry. Oh, time frame Inet di daily mengerikan. Untuk Inet harap berhati-hati, kita pakai daily aja ya. Udah 104 udah gitu aja. 104 area yang nggak boleh jebol. Kalau 104-nya jebol berpotensi untuk lanjut turun kembali. Secara teknikal seperti itu. Dari indikator lain juga mengarah turun, itu sudah indikasi yang tidak baik untuk Inet. Bagi teman-teman yang belum punya, mau nyoba beli di 108 sampai 104 silahkan. Jika jebol 104 boleh di cut terlebih dahulu. Gitu ya untuk Inet. Lanjut ada Tronton. Tronton punya di harga 154. Minus dong pasti. Minus ya, rata-rata yang request ini rata-rata dia nyangkut atau nggak punya barang. Rata-rata. Untuk Tronton saya melihat pola yang unik. Ada pola yang unik. Dia naik, turun dikit, naik, turun dikit ya. Apakah seperti itu? Boleh diamati nih besok. Boleh diamati dengan target dekat dia ke 155 sampai 160. Gitu. SL-nya di mana, Om? Bentar. SL 145 143 aja ya. SL 145 143. Kalau dia jebol 145 atau 143 dibuang terlebih dahulu, lupakan dan jangan pernah kembali. Oke, pergi, hilang dan lupakan. Udah gitu aja. Kalau dia jebol 145 sampai 143 untuk Tronton gitu aja. Ya. Masih ada potensi untuk naik kalau dia mengikuti pola-pola sebelumnya gitu. Lanjut ada saham BRMS. BRMS punya di 417 untuk Om Bakri. Punya di 400-an. Ini agak gimana ya? Beli BRMS di 400 itu agak-agak kendir juga. Kalau kata orang Jawa itu kendir ya. Kalau kata orang Sunda nya gelo lah no gitu mah. Gitu. Tapi ada potensi untuk naik memang. BRMS masih ada potensi naik ke 370 sampai 380 untuk BRMS-nya. 370 380 target dari BRMS ya. Kalau dia jebol 380 maka dia berpotensi untuk terbang sampai ke 390. Terus 400 sampai 420 yaitu target-target BRMS. Tapi ingat, ini BRMS nggak secepat saham gorengan lainnya ya.
harus sabar gitu. Ada indikasi pembalikan arah karena dia mantul di area sini sesuai dengan analisa kita kemarin. Bagi teman-teman yang suka BRMS, coba di sini gitu kan. Kalau teman-teman yang nonton itu juga, teman-teman yang nonton atau ada yang ingat, mungkin ada yang membeli di area sini gitu. Silahkan. Bagus. Terus ada saham yang terakhir, ada requestan tadi. Bentar, saham terakhir itu apa ya? TPMA guys, TPMA. Kita cek TPMA. Apakah menarik TPMA? TPMA. Ini saham bukan gorengan kayaknya ya, TPMA ini. Cocoknya buat swing kayaknya ini. Untuk TPMA kurang menarik. TPMA kurang menarik. Dia ada garis di 600. Intinya 600 ini jangan sampai ambles ya. Kalau dia closing di bawah 600 atau 600-nya ambles, ya udah ditinggalkan terlebih dahulu, jangan dilirik. Gitu. Karena berpotensi lanjut turun. Dari indikator lainnya pun arahnya turun. Gitu ya. Intinya 600 sampai 590 wes, tak kasih toleransi ya. 600 sampai 590 area yang tidak boleh dijebol untuk TPMA. Jika besok mau naik, ya udah target dia ada di 620, 630 sampai 650 untuk TPMA seperti itu ya. Teman-teman, baik, untuk analisa pada weekend ini kita cukup selesai sampai di sini. Saya doakan teman-teman semua mendapatkan hasil yang maksimal, rezeki yang lancar, manfaat dan barokah dari Allah, dari Tuhan ya. Barangkali yang non muslim dari Tuhan kita semua ya, dapat rezeki lancar. Dan porto-porto yang masih minus, ingat kalian, kalau portonya minus berarti kalian berjiwa nasionalis. Nggak apa-apa, tetap semangat. Semoga saja cepat-cepat portonya berubah menjadi hijau ya. Kalau hijau terus malah dikira nanti warga Bangladesh. Hati-hati. Oke, selamat malam, selamat pagi, bye bye.